Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajziya waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya, tidak dapat membalas seseorang jasa bapanya, melainkan kalau ia dapati bapaknya menjadi hamba atau budak, lalu ia beli, lantas ia merdekakan. Yang demikian itu karena ibu bapanya telah menjalankan tugas dalam mendidik anaknya. Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui, yaitu ibunya bergadang di waktu malam buat menyusui anaknya dan menjaganya dari segala gangguan. Seekor nyamuk pun kalau boleh jangan ada yang dapat mengganggunya. Itu adalah perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Jika si anak sakit, menjadi gelisah hati ibu, bapa dan pikirannya menjadi kalut. Kalau bisa penyakit itu dipindahkan. Mau rasanya ibu bapa memindahkan penyakit anaknya kepadanya. Si bapa berusaha dengan susah payah mencari obatnya dan mengeluarkan belanja yang bukan sedikit buat keperluan tabib atau doktor yang dipanggil datang mengobatinya. Juga berikut segala ongkos-ongkos obatnya. Itu adalah perjuangan ibu bapa kita demi dan menjaga kita. Apabila si anak sudah sampai umur yang patut menerima ilmu, dikeluarkannya pula ongkos mendidiknya dan belajarnya, diantar ke pesantren, ke dayah, dengan harapan anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna atau manusia yang berilmu pengetahuan pada masanya. Walaupun banyak di antara anak-anak didik yang tidak menyadari bahawa dengan belajar ilmu agama di pesantren ataupun di pemondokan, itu adalah merupakan cita-cita dan keinginan daripada dua ibu bapa agar anaknya berhasil menjadi seorang kiai atau seorang ustaz, Siro Abu, menjadi Siro Tungku. Ini yang tidak menyadari. Seolah-olah bagi si anak, dengan anak dititip di dayah, itu dianggap sebagai dia anak yaba, dia orang yaba mi. Padahal yang salah. Betapa banyak orang tua yang tidak ingin anak-anaknya di pesantren. Malahan ada kasus-kasus yang kita lihat atau tengok-tengok dari keluhan si anak itu sendiri pada saat meminta kepada ibu bapanya agar dimondokkan di pesantren, pegah leu rinci. Apa yang disampaikan? Nasihat apa yang diberikan? Bukan malahan mendukung, justru melarang dan menakut-nakutinya. Hai anak mutua, menya kaya buat pesantren, di pesantren hana ijazah. Di pesantren itu tidak ada masa depan. Yang kamu nantinya pulang dari pesantren pasti korek paret, ke sawah, jauh nehun, jakoh kaya, pilih bro, itu yang ada. Ditakut-takuti.
Kemudian dicontohkanlah beberapa orang yang berhasil di sekolah. Dicontohkan. Coba lihat Bapak A. Sekarang rumahnya besar, mobilnya mewah, hidupnya mapan dan segala macam. Itu yang ditunjuk dan dicontohkan. Sementara ada ulama-ulama yang kita lihat hidupnya sukses. Mereka juga tidak kalahnya dengan bapak-bapak yang dicontohkan oleh bapak si anak itu. Maka ini tidak dijadikan sebagai contoh. Dan ini tidak dijadikan kepada anaknya sebagai panutan. Nyo hanya sekedar untuk menakuti anaknya agar jangan baik ilake yak beut budaya. Akibat jipu yang akan terjadi. Akibatnya walaupun tidak semuanya, begitu anaknya tidak berhasil di sekolah ataupun terlibat dengan narkoba atau dengan pergaulan anak-anak nakal, waktu dia periksa bak sekolah, dia tidak pernah hadir rupanya. Kemudian surat pun dilayangkan oleh kepala sekolah untuk wali murid. Kemudian baru dia merempuk dengan para pimpinan daya. Bijak daya. Me saka kopi. Nyampi hanala 3 kilo sagai. Belu tarugo. Be ana moh nah. Nya yang moh bacut. Yang ana moh pi ana sapu pi keme. Bijak mentang assalamualaikum. Anak dulu yang terdengku. Ditengku pi baru pimpinan dayah pi baru gua bilang mentang. Atau baru pulang dari Yak Cimatok pi Lampung. Baje pi cukup masa mencanggah. Kan kebayangkan seorang kiai bercerban gelung. Najar idak ganyo baje putih. Nah tungkat dikrek bohong Sabah. Seperti yang ada di filem-filem, di sinetron-sinetron Wali Songo. Tadi bang Eja agak kalau entahana legom cerban terobi. Maka dianggaplah santri. Semuanya santri. Mana pimpinan? Kebetulan ditanyakanlah pimpinan pada pimpinan itu sendiri. Assalamualaikum. Tunggu. Ronon udung beino. Ulun tuan beino kepimpinan. Lun yang merempuk dengan pimpinan jihino. So, tunggu jihino. Oh, nah tunggu ji. Mungkin istirahat. Mungkin sedang istirahat di. Jadi kiban man. Tunggu dulu sebentar. Bapak tunggu dulu sebentar. Bapak dari mana? Saya dari Pulan. Kampung Pulan. Hana jiuh rupa dengan pemondokannya. Hana jiuh. Terus wadan. Tegringa wadan yang terus. Bapak tunggu dulu sebentar. Biar saya masuk ke dalam. Mungkin bapak kiainya sedang tidur atau abunya sedang tidur. Kemudian tamu lawan dalam yang mana-mana kan. Ke yang pegang pembina yang mana-mana. Kemudian diubahlah casing menjadi kalsur via baru bisyarah pada seorang anak agar tamu itu suruh masuk ke rumah. Kemam bagi tamu kenal rumah. Cengan namanya hi tunggu meno. Ini mirip sama tungku tadi. Tanya yang iring mana? Jadi ini banyak yang mirip di sini ya. Nah, lu yang hi no. Mono bak lu yang tanya mono ho tungku je. Tungku je kagak istirahat. Jadi don sohi no hai biasa no tungku sih. Don pimpinan. Ya, saya pimpinan. Bila tungku je hi do no. Oh. Ai kamu no lu yang hi. Kemudian ada maksud apa Bapak datang kemari?
Waktu jam istirahatnya. Pos 11 terus. Maka keperah tu santri-santrinya kok hanala. Mereka dalam jam 11 itu istirahat. Nanti kalau Bapak mau lihat santri-santri pada saat berjamaah, jam zuhur ataupun jam duha. Ini santri, malam. Miotenya anak santri. Mereka istirahat, mengistirahatkan tubuh mereka demi untuk cara berjamaah zuhur dan mereka untuk mengakfit dalam menerima ilmu pengetahuan dari guru-guru mereka. Jadi Bapak pun maksud dia jangan. Apa maksudnya? Wahai bapaknya, ini tunggu. Saya punya anak ini sudah membelot. Kahek batatu kabatat. Jadi kira-kira dia tak pernah mengenal pesantren. Selamanya 4 anak drone. Selama ini anak saya memang bersekolah di SS inilah. S kan 2. S3 dia. SD, SMP dan SMA. Di S. Titik-titik lah. S titik-titik. Maka nak pegah titik-titik, biar tak pegah buruk situ lagu. Tak pegah SMP, tang buruk gula SMP. Tak pegah SMA, tang buruk SMA. Tak pegah SD, seolah-olah buruk SD. Padahal itu jenjang yang juga adalah pendidikan. Bukan salahnya sekolah, tapi salahnya anak dalam bergaul di sekolah. Sekolah hanya salah pendidikan, itu dunia pendidikan tidak salah. Tetapi anak yang salah bergaul di dalam ruangan pendidikan itu. Apalagi tidak terkontrol, tidak diatur, tidak dibimbing, lebih rusak lah. Kemudian kepegah anak karusa pujian tak kena batikula pi kan hitung li. Tetapi di mana saja pimpinan daya itu pasti menerima, tidak ada yang menolak. Hana yang ditolak. Terima. Enggak apa-apa, diantar saja kemari. Nyan ke tak timang tu kena. Ane mi batat nyan tak timang. Ana bươn. Ana jamaah kai tu ngon ni. Nyan yang tak timang tu kena. Ongkos jaga hana itu. Ongkos rawat tidak ada, ongkos jaga tidak ada, ongkos pendidikan pun tidak ada. Ditanya ngelom, berapa biayanya? Dukna biaya. Peng damang 150 pendaftaran. Tahunan 200.000, bulanan 50.000. Lainnya biaya makan tanggung sendiri. 50.000 itu untuk apa? Itu listrik, karena mandi listrik, mandi menggunakan listrik, kemudian nak kipas angin sebahagian pakai listrik, semua adalah bayar, nyan sagai. Jadi ongkos pendidikan untuk guru-guru yang mendidik memang dari sudah menjadi tradisi dan kebiasaan pasang daerah-daerah yang nada Aceh. Itu tidak ditarik, anak dicabut, anak ditarik, pengen. Nah, oh, mengantar rupa jejak ber. Begitu mudahnya fasilitas yang disediakan di daerah, tetapi urang jak beut mantang urang. Karena gewiki lepas unan. Padahal untuk daerah di Aceh untuk saat ini, untuk daerah di Aceh itu tidak lagi seperti daerah-daerah mungkin di tempat lain, khusus di Aceh yang ada badan daerah yang pendidikannya diakui secara nasional, walaupun tidak secara internasional, karena tidak mungkin ada satu badan daerah kalau tidak disetujui oleh
negara ataupun karenanya anggar penginan tidak mungkin, karena sesuatu yang tidak resmi tidak mungkin menghabiskan uang yang begitu banyak untuk mendirikan sebuah dinas daya. Jadi tengok anak-anak membernya ada jenjang yang akhir. Jadi setingkat tanya tu menyertanya terus berjuang. Ente tanya nak di pesantren Menyerame tu diakui. Maka ada daerah di Aceh yang telah membuka universitas tingkat S1, S2. Artinya nyan adalah karena sebuah kemajuan dalam ilmu pendidikan Dayak yang tidak sama dengan masa-masa lalu karena nak kemajuan. Oh, karena kita ingin santri, para pelajar, kita ingin seperti biasa, silakan. Dah seperti biasa, kita hana titel. Ingin memabdi kepada masyarakat Menteng, kemudian untuk memberikan ilmu pengetahuan agama seperti ulama-ulama pada masa lalu, silakan. Tapi kalau ingin masuk dalam pemerintahan dengan membutuhkan ijazah, itu pun ada. Mana masalah. Maka kita tabi'idin anak-anak santri yang mondok tingkat SMP 3 tahun ingin mengikuti paket secara SMA, kita tabi'idin. Kadang satu pu. Kemudian hari anak itu nanti akan menjadi camat. Ya, kadang-kadang bagi alamar kena kudih kena ijazah, kaji ke camat. Atau jadi guru diangkat sebagai pegawai. Tentu dengan ilmu agama, dengan modal yang ada, orangnya kaji kesampaikan ilmu-ilmu agama di instansi pemerintahan. Mana nak yang kita maksud. Tapi karena kita nyodit untuk dapat perjuangan terus ke arahnya kalau kita menyerta cangkok bagus mungkin kadang jut. Tapi karena dit menyerame itu apapun yang kita buat menyerta rame nyan mungkin saja jut yang lakukan. Jadi nyansanyo adalah menghormati kepada dua ibu bapa dan kitanya mengenang jasa dua ibu bapa. Kemudian yang kedua, menghormati ibu bapa telah menjadi tabiat. Maka anak menghormati ibu bapa itu adalah suatu perkara tabiat yang biasa daripada keputusan hukum yang paling utama. Karena adanya hubungan teguh dan kuat antara anak dan orang tuanya. Hubungan yang paling dekat di antaranya karena ibu bapanya yang pertama dibebankan tugas kewajiban yang bergantung dengan didikannya dan adab kesopanannya. Maka ibu bapalah guru yang pertama dalam mendidik anaknya. Jika dua orang tuanya tidak mampu mendidik anaknya, maka pada saat anak ini dididik oleh orang lain, nyo susah. Karena orang tua sendiri tidak tahu bagaimana cara mendidik anaknya. Nyo jino takalon, kadang-kadang anak-anak itu tidak sopan. Hana sopan li ngamai. Hana sopan li ngayah. Masa ruangan TV dah kala di ruangan tamu. Di ruangan tamu itu ada kursi tamu. Tetapi ada juga ruangan tempat duduk. Jadi ibu dan bapaknya nonton TV gitu iup kat lantai dengan tidak merasa salah anaknya duduk di atas kursi. Memang apa kira itu kursi? Bagaimana dan orang tua pi hana menganggap tidak menganggap itu adalah sebuah kesalahan adab. Peduk juga biasa. Yang lucu je menyertai orang buat tengok kan, mantang kan. Dengan santai mantang kana orang tua tanya hantong hana ya ber, gagal je buat tanya. Dia duduk di lantai sambil nonton TV. Waktu itu dia duduk atas kursi, mihana padu lain, dah kemah. Maknya, maaf, lo duduk atas kursi. Ayah, maaf, saya duduk di atas kursi lebih tinggi.
Mungkin mak danyo hana umpum yan. Bukan lagi mah kaduk aju. Nah, yang tanda hana umpum. Tapi tanya hana ada permen. Tapi dalam gepegah menan, dia sudah tahu anaknya sudah berakhlak. Jadi selama ini ditanya dimondokkan di pesantren sudah memberi bekas ilmu pengetahuan secara adab. Ini yang penting. Yang lain tu mayang ngemak luar biasa, pek ulai je. Tui je duduk belak je gaya bahasa. Olehnya sambut berdawa. Pegah dalam ke maknya bangai dah. Mak anak telefon. Anak telefon ayah. Ayah kerja uli yang minta pisang. Ya. Saya bertanya, kok anak bawa ayah? Pergi dari jam 11 hingga jam 11 malam belum pulang. Tanya mak na ayah nak mi api. Nah, kan telefon kena api rumah sabah. Anak udah telefon. Bangai tan maknya telefon nang hanjut. Wajarkah seorang anak membodohkan ibunya? Mak ayah nang form si bengeh-bengeh bacut behan tak bengeh ke. Tegeri-gerihing sagai. Maka menyana mi ubur kembangai nyan biasa. Masa umur 2 tahun, 3 tahun ni hai depu je. Tapi yang kata bebel macam kembangai. Maka ini bukan wajar tapi kurang ajar. Mungkin kedua-duanya kurang ajar. Kurang ajar anaknya karena tidak diajar oleh ibunya. Kurang ajar ibunya tidak mengajar anaknya. Jadi kedua-duanya adalah manusia kurang ajar. Kalau ingin ajar itu sempurna, maka yang ke bak daya. Me kena daya berbuat akhlak supaya mereka itu adalah cukup ajar, tidak kurang. Kalau ingin cukup ajar, kemari. Menyahan ajar kena manteng kurang, puasa kurang ajar. Maka telah patut benar kalau anak mesti menghormati ibu bapanya, lihat dari kesusahan, penderitaan dan keletihan yang didapati oleh bapanya dalam bekerja dan berusaha mencari rezeki buat keperluan belanja anaknya. Dan ia merasa susah kalau anaknya mendapat sakit, bahkan seringkali menyesakkan dadanya kalau anaknya mendapatkan kesusahan. Kesusahan bila tak pegah bak mak akan kecok susah ke dayang. Susah ke? Kita tak pegah bak mak lun. Hai pi abut li. Pakan ngan hidayah habis buruk-buruk tu. Dia fikir mak tanya apa habis mulat mendum. Kiban buruk ana, oh buruk mendum. Kamati tu pun ana udik mentang habis buruk. Ini tidak mungkin. Maka pada saat kita menceritakan hal yang seperti itu, mak katanya susah. Sedangkan ibu mengandung anaknya itu dalam masa 9 bulan. Menurut ukuran yang terbanyak dengan penderitaan yang tak dapat kalam melukiskannya, kalam polpen melukiskannya dengan tepat. Tidak bisa dilukiskan. Bagaimana rasanya seorang ibu, sakitnya, susahnya, pahitnya mengandung. Mungkin ururineng santri-santriwati akan merasakan. Kamu ragamnya anda merasakan. Makanya mungkin bagi santri-santriwati pada hari ini melawan orang tua, suatu saat bila sudah mempunyai anak, bagaimana rasa sakitnya pada saat dilawan oleh anaknya. Nerasa tu ke? Sin rasa. Mangat pohan. Menyum pohana. Kalau tidak ingin dilawan oleh anaknya esok hari, maka hari ini pada saat kita merasa disayangi oleh orang tua, diperhatikan jangan pernah melawan orang tua.
Menan si agam-agam. Kita tidak mengandung, hana terkandung. Tetapi kalau hari ini kita melawan orang tua, rasakan esok hari jika kita diamanahkan oleh Allah punya anak, watenya dilawan, rasakan bagaimana. Mangat puhana. Mungkin orangnya hana seberapa sayang ke urung cik, karena tidak merasa jadi urung cik. Pajan baru merasa sayang ke urung cik pada saat merasa dirinya sudah jadi urung cik. Menurut kata peribahasa, dikala itu si ibu menderita penyakit 1000 menjadi 1. Yang peribahasa. Semua penyakit dialami, tetapi itu dianggap sudah satu penyakit. Begitu pula di waktu melahirkannya, yang mana maut itu seakan-akan berada di hadapan si ibu, yang sewaktu-waktu bisa mencabut nyawanya. Maka dikala itu terjadilah 2 pertarungan batin dalam kalbu si ibu, antara sayang kepada dirinya atau sayang kepada anak yang akan dilahirkannya. Maka dipilihnya sayang kepada anaknya, walaupun ia harus menderita dengan suatu penderitaan yang tak ada taranya. Nyan yang luar biasa. Kemudian, nyan kalian mentang mak ron dia terus guna. Gepegah bak ron, padai baru kalian telepon. Mak ringah menyanejak nemepeng ber 20 ribu. Terus kena hana gemepeng ni mak. Terus kena potrat ber anak nemepeng glik inan. Inan mak yang glik inan. Alah nemepeng. Ya, lah nak tahu ngelung, lah nak mangan. Tekedi menteri tekedi je tak apa haluh ro tu bu baik dia nah. Baik dia 5 ro ni. Ro nak napu pada nu gede. Tak tampa yu, pam dah go. Ya. Hana mungkin, tidak mungkin seorang ibu menyia-nyiakan anaknya. Kebetulan memang hana, tapi kejap tak tahu ron. Ya tahu ron. Ya, terus kena don kli anak me kli. Urung beraya ka mendang kli. Nyon tu biat tiga tu kalau nak kli pura-pura ya pilih-pilih motor tu kan. Pada giban, giban pu ka. Ya. Pu dak kli. Ya, pu dak kli. Nyan gitanya kadang mak dia hana klik ke dia teruan dia baru klik kadang putri. Ke klik mak dia un di rumah. Mungkin dia tidak menangis di hadapan kita, hanya merasa sedih, kecewa sih, tidak mampu memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Mungkin kecewa sih. Tapi karena tidak ada sayang, tak tahu ke sih, tak pegang. Tapi dia kadang-kadang tidak bisa menerima. Pajan dan terima, rasakanlah jadi seorang ibu. Pada saat itu akan merasakan bagaimana penderitaannya seorang ibu pada saat tidak diterima oleh seorang anak. Rasakan. Kebahagiaan itu ada pada ridha dua ibu bapamu. Jika kamu tidak ingin menderita, carilah ridha dua ibu bapamu. Jika kamu tidak pandai mencari ridha dua ibu bapamu, kamu siap hidup dalam keadaan pahit dan siap hidup dalam keadaan menderita sepanjang masa. Jika kamu ingin hidup bahagia, ridha dua ibu bapamu itu ada. Tinggal kita minta mantap. Sama lagi hidayah. Ada nasabuh kias bahasa. Jika kamu membenci doktor atau tabib, berarti terimalah kebodohanmu. Hidup dalam keadaan kebodohan.
Jika kamu tidak ingin hidup dalam keadaan kebodohan, maka hormatilah gurumu. Pada saat belajar, itu terasa sangat pahit. Pada saat belajar, taik lambale giyuma faile gure, maka itu adalah waktu-waktu yang kita lalui yang sangat pahit. Long pernah lo rasakan jamun. Seolah-olah kapan itu akan selesai. Paditun yang akan selesai. Kita menjalani ge pedang, ge yo pompa, ge upi ke penyuangnya. Pajan masa itu akan berakhir. Cukup pahit. Ingatlah, kalau kamu bisa melewati jalan-jalan yang pahit itu, maka kemudian akan merasakan jalan yang terang dan cerah. Jika jalan-jalan pahit itu tidak mampu engkau jalani, maka siaplah menerima jalan yang pahit selama hidupmu. Tetapi orang-orang yang telah berhasil, hari ini mereka telah berhasil, gure-gure kitanya, ururung cik kitanya, ulama-ulama kitanya pada hari ini telah berhasil. Itu mereka menjalani hidup mereka di pemondokan itu yang luar biasa. Hayo tak? Ingat lo, pada saat almarhum Abu Wahab Matang Perla memberikan tausiah, pada saat almarhum Abu Panten berangkat ke haji bersama Abu Ibrahim Waila, malam ji, okon hai, kau tahu Abu Waila dah. Gejak biasa. Maka yang memberikan tausiah adalah Abu Wahab Matang Perla, seorang ulama karismatik Aceh Timur. Juga beliau adalah seorang mursyid Tarikat Naqsyabandi daripada murid Abuya Mudawali. Pumang pegah. Ulun tuan jamun wate longbut di Labuan Haji Hanapeng. Na lun termasuk na lun pajuh pucuk naleung. Karena haji hotel bawa pucuk naleung dia tarik kena putih kan. Nyang pajuh. Pernah lun pajuh pucuk naleung. Urung dro ni no yang sedih-sedih nak pernah pajuh pucuk naleung. Maka apa saja yang dibawa oleh orang tua, pu yang gemele urung isi, ayah dan mak, yak sawa drawana, jangan pernah mengeluh. Pulong yang intar rantang, ike mak je nak buka rantang. Sampai dah, baru habis sampai. Hebat. Kakak perut-perut dia dengan sampai. Baru sampai. Kah hana me sampai. Matinga kaji ada hai tengah baik sampai. Kalau me kuah-kuah hantu. Kah me urung pun terpelangu dengan iya. Reboh sirah bacut. Ge wik capli. Kah dua orang kan me turo le kaji nya. Uro tengah nyalong me. Ata sot. Baru penyo em baju pilih ai gua beliin deh. Ya gara-gara yo. Ka? Kaji ai tengah tamai lain. Tengah ka gicuruh bawah mano. Manda buka. Bawah mano neme. Itu dah bawah mano. Kaji pajuh junya dia tengah tak boleh ongkut. Padahal ganyan anak pajuh umur mana pergi rumah. Bantabah me gedai. Bawah mana geme. Ganyan bawah mana dah pajuh rumah. Orangnya kagak mengkut tengok. Biar usahakan umpat payana dia belum ongkut tina ke belum ongkut. Pula tina. Tribe. Recruh ongkut. Ya, mbak. Belah gule. Nama leher ribe. Tagun. Buh ongkut. Buka alam. Kan kuah angkut. Dagun acru. Kak kuah angkut. Kak gule. Nyang kita tapi memang kuah. Kuah. Ya, mbak.
Jadi mak ngai bikili tapi kan menokan medih kan nyo geme pikan tinggal geme je pikan nyo kan je kan ke ni mak mana kawo ju kudi kami tak kero ke nyo kan je kan kawo ju kudi tapi kawo rumah kami tak rumah ro ke nyan baru nyo kan je kan kaja yo wo di minta rumah ro ke di menyauruang inang ka minta la ko ke di ya ke betul yang ka cukup ramai tu dege bedah gua ju mendengi di no dia tu ada lengan tu ada lengan ya kan ka rumah le tu yang ke makaji dia harus dewasa no dia Mangeme puyang ngeme. Oh, kiban kena yo bawah mana? Bawah mana depan lemak. Dah. Oh, alhamdulillah lu kau berawa ke bawah mana depan lemak. Tu aku deh. Dapat yang kiban bawah mana depan lemak kau. Ini kiban bawah mana depan lemak maga ke? Memang kamu nyo cukup je gizi nyo. Ilung kau berak kelak nyo. Hantar benda pergi bawah mana depan lemak yang ke makan mangai dia nak tahu. Laki yang mana malu, kau mangan, kau nak mangan. Oh, mangan, kau nak mangan. Mana yang mentang Jepun gengkem tukar-tukar pi apa ju mangan rata dah baju. Ya tujuh kuah lemak dia baca, bi kuah dah je jalan je merempuan ti. Anak terima pun. Ya, tinggal kat rumah aku masin. Nyo hana tapona ne ayah kejau laut kalega hana rezeki bila Allah. Kejau laut na rezeki hana mangen ni laut. Kau betul? Orang yang bakat piraya. Orang yang kena bakat mei laut lom. Kau berah orang yang belian pengu. Belian pengu yang belian pengu ngkut hana aja je ke belian. Ke yang nang ko matin yang bulian nang kau likut yang kamu ku ubah matin nyo ke nyo yang na nang ai kamu nyam na tengah-tengah capli biu kalung sambai tapajuh ju dandang bulian teput kita nyo yang kalih tabet yang kata dengar haba gure petuah gure tinggal de Riza urang ci broken ingin bahagia carilah rida orang tua. Oh, alhamdulillah ikut trik awal dengan mati. Padahal memang awal dengan mati yang kakak ibu jauh. Jadi jangan mengecewakan orang tua. Nyo pangkal sukses adalah na badron mati-mati. Pakai bancara ni hormati urang cik rumah. Dia lebih tinggi dan lebih mulia daripada wali-wali Allah yang ada di dunia. Ben wiki orangnya tajak ba ulama-ulama raya dah acum jaro tajak berkat tanpa mengabaikan orang tua. Pak yang paling raya. Doa orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin doa wali yang lain orang berdoa gedanya kadang hang kena. Tapi setulusnya doa ada pada dua orang. Hedro dengan ngah. Yang pertama doa mak. Yang kedua doa ayah, yang ketiga doa gure. Sehingga kena yang selawat zaman hibang apa ngah? Bang bukan? Ayah ngemak kulit ayah ngemak keleh ngangure. Urang yang malhe mubek tak dedut. Meyana salah maah tak lake. Tak cium baule sembah batut. Ya, cium batut. Maksudnya. Ayah ngan mak keleh ngan gure. Urang yang malhe mubek tak dedut. Meyana salah maah tak lake. Tak cium baule sembah batut. Cium bajaro tak lake maah. Meyahana masa depan akan suram. Masa depan akan gelap.